Jadi pas teman kakak saya ngintip ini, di depannya itu ada mata juga gitu, entah mata siapa lah gitu. Jadi coba kalian bayangin, kalian ngintip di satu lubang, dan di saat bersamaan di lubang seberangnya ada mata juga lagi ngintip kalian. Sambil merinding saya ceritain nih. Hai YouTubers, jumpa lagi di channel 5000 per meter. Terima kasih sudah mengklik video ini dan saatnya menonton. Kali ini saya akan menceritakan beberapa pengalaman dan kejadian horor yang pernah terjadi di rumah saya. Tepatnya bekas rumah saya. Karena rumah itu sudah dijual sekitar tahun 2015 atau 2016 lalu. Dulu, rumah saya itu memang terkenal cukup angker kalangan masyarakat. Sudah banyak sekali yang mengalami kejadian menyeramkan selama menempati rumah itu, seperti suara-suara, bahkan penampakan yang menyeramkan. Langsung aja saya ceritakan. Yang pertama itu pengalaman sepupu saya yang diusilin. Jadi ceritanya gini, saya punya sepupu namanya Afet. Si Afet ini dulu sering banget nginep di rumah karena habis nongkrong, habis main, pulang ke rumahnya jauh, jadi nginep di rumah saya. Nah, suatu malam kira-kira pukul tengah malam lah, jamnya saya lupa ya. Jadi saya ceritain dulu. Rumah saya itu terdiri dari 2 lantai. Nah, lantai pertama itu jadi begitu masuk, itu langsung di ruangan tengah ada TV. Di sebelahnya ada kamar orang tua. Di belakang TV itu ada pintu ke dapur, sama ada tangga untuk lantai 2. Nah, jadi malam itu si Alfred tidur di lantai bawah, di depan TV sambil tiduran. Lampunya udah dimatiin sih, cuman masih ada cahaya dari TV ya. Jadi kan si kamar orang tua saya itu ada di belakangnya TV. Nah, ketika si Alfred lagi tidur, itu dia nggak sengaja nih dari pandangan matanya, dari sudut pandangannya ngelihat bapak saya nongol dari pintu kayak gini nih. Ini nongol gitu ya. Si Apet kan mikirnya mungkin karena udah malam berisik sama suara TV, jadi inisiatif lah dia kecilin tuh suara TV-nya. Lanjutlah dia nonton, tapi nggak berapa lama, beberapa menit kemudian nongol lagi tuh bapak saya dari pintu. Nongol kayak gitu lagi, persis banget kayak tadi. Ya mungkin si Apet mikir lagi, karena udah malam, ya mungkin bapak saya itu nyuruh dia tidur gitu. Ya, akhirnya dia inisiatif matiin TV lah. Tapi dia belum bisa tidur karena emang ya belum ngantuk mungkin. Nah, setelah beberapa lama nongol lagi tuh bapak saya untuk ketiga kalinya dengan posisi yang bener-bener sama gitu. Nongol gini dari pintu ngeliatin si Apet. Ya, ini si Apet maksain buat tidur lah. Tapi, nih ada tapinya yang bikin si Apet kaget setengah mati itu. Dia baru inget kalau di malam itu, di hari itu, bapak saya nggak pulang. Dan dia baru sadar juga, ternyata pintu tempat bapak saya tadi nongol kepalanya gitu, itu pintunya ditutup. Jadi kalian bayangin deh, dalam keadaan posisi pintu tertutup dan bapak saya nggak pulang, itu bapak saya ada nongol. Jadi artinya ada yang menyerupai bapak saya nongol, nembus pintu dan ngeliatin si Apet gitu. Itu kejadian yang pertama.
Nah, untuk kejadian yang kedua, dulu ceritanya malam juga kejadiannya, sekitar pukul 9 atau setengah 10 malam lah. Nah, jadi tadi kan di belakang TV itu ada tangga ya. Itu kalau kita naik ke lantai 2 lewat tangga, kalau ke sebelah kanan itu langsung masuk ke kamar kakak saya yang pertama. Kalau belok kiri dari tangga itu nanti ada ruang tengah juga, dan ada 2 kamar, kamar saya dan kakak saya yang kedua. Gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah di malam minggu lah, kakak saya di kamar sama teman-teman itu lagi pada nongkrong, pada main gitar, ngobrol. Dan kebetulan kamar kakak saya itu sebelahan sama kita nyebutnya para gitu, plafon lah. Jadi genteng, bawahnya itu langsung ke langit-langit, cuman agak tinggi gitu dari langit-langit ke genteng. Dan itu ruangan kosong, bukan ruangan sih, karena emang nggak bisa dimasukin gitu. Nah itu dibatasinnya cuman pakai papan, dan di papan itu ada lubang kecil, itu lubang bawaan dari papannya. Nah ketika lagi ngobrol-ngobrol asik, santai, ada salah satu teman kakak saya yang iseng lah ngintip dari lubang papan itu. Dan ketika dia ngintip, sampai dia melongok gini, kaget gitu. Ketika dia ngintip, pas banget ada juga yang ngintip dari ruangan plafon tadi. Jadi pas teman kakak saya ngintip ini, di depannya itu ada mata juga gitu, entah mata siapa lah gitu. Jadi coba kalian bayangin, kalian ngintip di satu lubang, dan di saat bersamaan di lubang seberangnya ada mata juga lagi ngintip kalian. Saya merinding saya cerita ini. Yang ketiga itu ceritanya ada tetangga baru. Jadi sebelah rumah saya itu ada yang ngisi sekarang tetangga baru. Jadi suami istri, nah yang ngalamin ini keponakannya cewek, ya seumuran kakak saya yang pertama lah. Jadi si tetangga saya yang cewek ini sering banget main ke rumah, ya deket lah sama kakak saya yang perempuan yang kedua. Dia senang mainnya di lantai atas di kamar kakak saya. Di satu hari, kalau nggak salah hari Jumat jam 1-an, jam-jamnya beres sholat Jumat itu, lagi beres-beres lah dia itu, bantuin beres-beres di atas, lagi ngepel. Jadi ngepelnya itu dulu bukan pakai pelan yang pakai gagangnya tuh, tapi pakai lap yang dia harus nunduk, harus jongkok. Ketika lagi jongkok, itu depannya dia di ruang tengah lantai atas ya, itu ada orang lewat cewek. Tengah hari. Tapi karena dia udah biasa mungkin sama hal yang kayak gitu, dia nggak kaget. Cuman yang pada ketakutan yang di rumah gitu. Karena pas dia cerita, sampai berapa hari kakak saya nggak berani tidur di atas gitu. Itu cerita ketiga. Lanjut ke cerita keempat. Ini yang ngalamin kakak saya yang pertama. Jadi ceritanya dulu sekitar tahun 2013 ya. Jadi waktu itu nenek saya rumahnya kan depan-depanan sama rumah saya. Dan ya mungkin qadarullah, takdirnya Allah, nenek saya itu harus meninggal dengan cara ke bawah hanyut di sungai. Jadi rumah saya itu depan-depanan sama rumah nenek, dan sebelah kanannya itu ada sungai yang lumayan dalam, gede. Pas lagi hujan gede, nenek saya itu mau buang sampah, tergelincir dan akhirnya ke bawah hanyut lah. Nah, di masa pencarian itu kurang lebih pencarian 4 hari lah. Jadi warga
dari TNI, dari polisi, dari Basarnas, banyak lah pokoknya yang bantuin nyari. Jadi selama masa pencarian itu saudara-saudara yang jauh itu ada yang nginep di rumah saya, ada yang nginep juga di rumah nenek saya depan rumah gitu. Nah kalau nggak salah ini kejadiannya di hari ketiga kalau nggak salah, apa hari keempat gitu. Jadi di rumah saya di ruangan bawah yang tadi kejadiannya si Afet itu, kakak saya itu lagi tiduran tengah malam sambil nonton TV. Karena emang kebiasaan dia sebelum tidur dia nonton TV dulu di bawah. Jadi di belakang TV itu kan ada kamar orang tua, ada tangga dan ada pintu ke dapur. Nah si pintu ke dapur ini itu nggak pakai pintu kayu, jadi pakai kayak semacam tirai gitu. Dan kalau lampu nyala itu kelihatan transparan. Nah pas waktu itu ternyata si lampu dapur itu lagi nyala. Ketika kakak saya lagi nonton TV, sama-sama tuh dia, aduh merinding, dia ngelihat ada yang nyerupai nenek-nenek lewat di dapur gitu, bolak-balik kan. Jadi kakak saya itu saking ketakutannya dia nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong, nggak bisa naik ke atas gitu. Sampai akhirnya dia ketiduran sampai pagi di situ dalam keadaan TV menyala gitu. Nah, tapi saya yakin itu bukan almarhumah nenek saya. Karena kalau keyakinan saya, orang yang sudah meninggal itu ya udah dia ada di alam sana gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu itu ulahnya jin mungkin yang mau nakut-nakutin kita, manfaatin keadaan untuk melemahkan iman kita. Jadi sebenarnya masih banyak sih kejadian-kejadian, mungkin akan saya ceritain di lain waktu. Untuk kali ini mungkin cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe, share, dan tetap pantengin channel ini karena dukungan kalian akan sangat berarti bagi saya.